Dua ayat firman Tuhan yang barusan kita baca berbicara tentang diri kita, berbicara tentang darah Tuhan Yesus, dan berbicara tentang keselamatan yang begitu besar yang diperoleh dengan nilai yang mahal untuk kita semua. Dan dengan itu juga mengajarkan kita bahwa di hadapan Tuhan Allah, kita ini begitu dihargai, ya begitu dianggap penting. Sehingga anaknya rela untuk mengucurkan darahnya supaya kita bisa diampuni dan diselamatkan. Jadi firman ini harusnya menguatkan hati kita dan bersyukur betapa besarnya Tuhan mengasihi dan menghargai kita. Kita harus bersyukur dan bersungguh-sungguh mau hidup sebagai seorang Kristen sesuai dengan penghargaan Tuhan dan kasih Tuhan untuk kita semua. Jadi mari kita lihat dengan lebih teliti kedua ayat ini. Nah, Rasul Petrus dia berbicara kepada orang-orang Kristen ini. Dan kelihatannya orang-orang Israel ya, yang telah meninggalkan tanah Palestina, sangat mungkin karena penganiayaan yang mereka alami, dan sampai ke berbagai-bagai tempat, ya terutama di daerah Asia Kecil atau Turki pada masa sekarang ini. Dan dia menulis surat kepada mereka. Dan apa yang dia katakan, ayat ke-18 dia bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, ini berbicara tentang kehidupan mereka sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dan kita sendiri juga bisa melihat diri kita di dalam perkataan Petrus ini. Ya, sebelum kita datang kepada Tuhan Yesus, bagaimana keadaan kita waktu itu? Cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kehidupan sebelum datang kepada Tuhan Yesus dikatakan adalah cara hidup yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia. Nah, kita tentu berpikir, mengapa hidup saya dikatakan sia-sia? Kita mungkin tidak merasa hidup saya sia-sia ya sebelum mengenal Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita memahami perkataan Petrus ini? Dalam dunia hari-hari yang kita lalui sebelum mengenal Tuhan Yesus, dalam arti tertentu ya kita memang bisa bilang tidak sia-sia. Saya hidup dengan hati yang senang. Saya sekolah, saya kuliah, saya bekerja, saya berkeluarga, saya berusaha, saya berkarir, saya berdagang. Kenapa dibilang saya sia-sia seperti itu? Nah, jadi kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita mungkin berpikir, kenapa saya dibilang sia-sia? Padahal saya merasa hidup saya baik-baik sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, sia-sia ini harus dilihat dari sudut pandang kekekalan. Kalau kita memandangnya dari sudut pandang dunia ini, ya memang kita bisa merasa baik-baik saja hidup saya, tak ada sia-sia. Tapi kalau dipandang dari sudut kekekalan, kita akan menyadari bagaimanapun juga baiknya, suksesnya hidup kita, itu memang adalah sia-sia. Masih ingat apa dikatakan Raja Salomo di kitab Pengkhotbah? Tak ada manusia yang bisa sesukses Salomo. Dia ada raja
yang pada masa pemerintahannya Israel mengalami puncak kejayaan. Lebih hebat, lebih jaya daripada masa Raja Daud. Karena pada masa Raja Daud masih harus terus berperang, terus mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi zaman Raja Salomo tak ada peperangan lagi. Karena semua telah ditaklukkan. Hidup dengan aman dalam kekayaan. Dan kita juga mengingat hikmat dan kebijaksanaannya. Jadi kalau seorang manusia bisa mengatakan bahwa hidupnya itu tak sia-sia, itu adalah Salomo. Karena dalam segala segi dia beroleh kemajuan dan keberhasilan. Tapi kenapa di akhir hidupnya dia bilang semuanya sia-sia? Kalau baca kitab Pengkhotbah, itu adalah kitab yang sangat menyedihkan. Mengapa hidupnya sia-sia? Karena hidup tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk diri sendiri. Nah, hati kita pada dasarnya tidak puas. Hidup untuk diri sendiri, sampai tahap tertentu kita bisa merasakan kepuasan. Tapi setelah itu kita akan merasakan kekosongan. Karena dalam diri kita, dalam jiwa kita, ada nilai kekekalan. Ada pengertian kekekalan. Jadi ketika seorang begitu berhasil dalam segala segi, dan dia menyadari bahwa semuanya ini akan berakhir ketika dia mati. Segala kekayaan menjadi tidak ada gunanya. Segala nama baik juga akan hilang. Tak akan lagi diingat orang setelah beberapa dekade. Ketika dia sampai pada tahap demikian, dia menyadari. Karena hidup saya itu fana, terbatas. Akhirnya saya merasa tak puas. Saya merasa ada yang kurang. Maka dalam hatinya itu timbul rasa bahwa setelah segala-galanya ini, ternyata akhirnya juga sia-sia. Karena dalam diri kita ada jiwa kekekalan, ada pengertian kekal. Dan ketika kita sadar, kita tak ada bagian dalam kekekalan ini, kita merasakan kesia-siaan, kekosongan, kekecewaan. Oke, nah jadi kalau Bapak Ibu ada yang merasa hidup saya baik-baik saja, saya lancar, saya sukses, suatu waktu ketika kamu menikmati kesuksesan kamu, lalu kamu sadar ini semua akan berlalu. Nah setelah menikmati semuanya ini, kita juga merasakan apa artinya. Segala kekayaan, segala popularitas, apa artinya? Kita setelah mencapainya itu, kita akan merasakan itu juga tidak begitu berarti. Itulah muncul kesia-siaan. Nah, jadi Petrus, dia berkata pada orang-orang Kristen ini, sebelum kamu mengenal Tuhan Yesus, cara hidupmu itu sia-sia. Bukan maksudnya hidup kalian tidak ada baiknya, bukan. Tapi dipandang dari sudut kekekalan, itu sebentar pun akan berlalu. 70-80 tahun kalau kamu kuat, itu akan berlalu. Dan kamu tak merasakan kepuasan. Kamu merasakan ini suatu hal yang begitu mengecewakan, kesia-siaan. Belum lagi Bapak Ibu. Belum lagi. Ya. Sesungguhnya berapa orang lah ya di dunia ini yang bisa merasa bahwa hidupnya benar-benar berhasil. Mayoritas manusia akan merasa hidupnya itu tak berhasil. Dalam kemiskinan, dalam kegagalan, ya, dalam perkawinan yang kandas, dalam hubungan dengan anak-anak yang rusak, penuh dengan kepahitan. Mayoritas manusia mengalami hal-hal seperti ini. Walaupun tidak semua yang buruk dia alami. Tapi ada saja hal-hal dalam hidup ini yang dia rasakan itu begitu mengecewakan. Ya.
hidup yang sia-sia. Belum lagi ada orang hidup dengan cara yang berdosa. Ya. Tahu hal itu tak baik, tapi dilakukan untuk kepentingan tertentu. Dan hati bebannya, batinnya menderita. Karena dia tahu ini salah, ini berdosa, ini tidak boleh. Tapi tetap dilakukan. Ada hal yang perlu dia pelihara, dia jaga. Tapi hatinya itu sengsara, perih. Ada orang hidup seperti ini, hidup di dalam dosa. Nah, itu adalah gambaran sekilas ya yang dilihat oleh Petrus tentang kita manusia. Ketika mereka belum datang kepada Tuhan Yesus. Cara hidupmu yang sia-sia. Dan Bapak Ibu sendiri harus melihat hidup kita juga. Ya, bagaimana keadaan kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Maksudnya adalah apa? Cara hidup itu mereka hanya melanjutkan kebiasaan daripada orang tua mereka, ya, kebiasaan dari kakek mereka, leluhur mereka. Dari generasi ke generasi, itulah cara mereka hidup. Dan sampai kepada generasi yang dibicarakan oleh Petrus, sebelumnya mereka juga hidup seperti itu. Dunia ini atau kita ya, sebelum melihat terang, kita hidup di dalam gelap. Dan generasi ganti generasi tetap di dalam gelap, dalam kegelapan. Karena itulah cara yang mereka pahami untuk hidup ini. Tak ada terang dari Tuhan, tak ada pengetahuan dari Tuhan. Maka apa yang mereka pahami, mereka pikir itulah yang sudah terbaik. Dan mereka jalani hidup demikian. Anak cucunya juga diajarkan. Dan mereka juga melihat contohnya. Dan hidupnya juga demikian. Itulah sebabnya dikatakan yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Poinnya adalah sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup dengan cara kita sendiri yang kita pandang baik, tapi sesungguhnya menuju kesia-siaan. Ya. Karena kita tak mempunyai Tuhan di dalam hidup kita. Dalam batin kita selalu ada kekosongan. Karena tak ada Tuhan di hati kita. Dan Petrus bilang, kamu tahu. Inilah pengalaman mereka. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Orang-orang Kristen telah ditebus, dikeluarkan dari cara hidup seperti ini. Ditebus artinya ada hal yang harus dibayarkan supaya kita bisa dilepaskan dari kondisi seperti ini. Dan kita bersyukur kita bisa tinggalkan cara hidup yang akhirnya membawa kepada kesia-siaan. Kita bisa hidup dan tidak sia-sia. Kembali kepada Salomo. Memang dia menulis kitab pengkhotbah itu. Sebuah keluhan di dalam hatinya. Tentang tahun-tahun dia yang telah berlalu. Hidup jauh dari Tuhan seperti itu. Tapi kitab itu ditulis ya sebagai sebuah pengakuan dosa sebetulnya. Ketika dia bertobat itu. Dan dia bisa membayangkan ya hidup di luar Tuhan begini akhirnya. Dan kalau kita baca pasal terakhir dia, kita tahu dia telah kembali kepada Tuhan. Ketika dia bandingkan hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, dia sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Di Salomo, dia adalah seorang Kristen, seorang percaya pada Tuhan. Dan kitab itu ditulis ya dari pengalaman hidup dia itu untuk mengajar kita. Supaya kita pun jadi bijaksana. Jangan sampai kita habiskan tahun-tahun kita sepanjang hidup kita dan akhirnya berakhir di dalam kesia-siaan.
Jadi kita ada orang Kristen, kita sekarang telah ditebus dari hidup yang sia-sia seperti ini. Hidup kita itu bisa sangat berarti, sangat bermakna. Yang membawakan kepada kita kepuasan. Kepuasan yang sempurna. Itu kita. Dan ini adalah berkat anugerah Tuhan kepada kita orang Kristen. Nanti saya akan bicarakan ya, arti apa kita ini sekarang bisa hidup di dalam kepuasan sempurna ini. Nah, kita lihat dulu bagaimana caranya kita ditebus. Bagaimana kita bisa dibawa keluar dari hidup yang sia-sia seperti itu. Nah, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Apa yang harus dipakai, dibayarkan untuk membawa kita keluar dari hidup sia-sia ini? Petrus bilang, bukan dengan barang yang fana. Barang yang fana itu artinya yang bisa rusak, yang tidak kekal. Jadi, bukan dan sesuatu dari dunia ini akan rusak, yang dipakai untuk membawa kita keluar dari hidup sia-sia ini. Lalu dia sebut, bukan juga dengan perak atau emas. Emas sekarang lagi naik daun kan? Ya, setelah perang Rusia itu. Karena mau dijadikan pendukung ya untuk uang yang diedarkan. Perak dan emas dahulu kala, sekarang emas ini ada barang logam yang berharga sekali. Semua orang mau simpan emas batangan kan, betul tak? Ada yang simpan kan? Nah, semua orang suka barang-barang berharga seperti ini. Di dunia kita ini, ya, hal seperti inilah kita anggap berharga. Mungkin ada orang tambahkan intan dan permata, logam-logam mulia. Kita bilang inilah yang berharga. Tapi Petrus bilang, kita ditebus ya, itu bukan dengan perak dan emas. Bukan. Tentu juga bukan dengan intan dan permata. Hal-hal yang kita anggap begitu berharga, kita tak ditebus dengan barang seperti ini. Padahal ini sudah adalah barang yang sangat berharga. Kita ditebus dengan hal yang lebih berharga lagi daripada emas dan perak. Lebih berharga lagi. Tuhan Allah kita mau menebus kita, supaya kita hidupnya tidak sia-sia. Dengan menggunakan hal yang lebih berharga lagi daripada emas dan perak ini. Dan hal apa itu? Ayat berikutnya dijelaskan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Setiap orang mempunyai darah. Dan darah manusia belum tentu bernilai. Darah kita, mungkin orang tak akan bilang lebih berharga daripada emas. Tapi ini bukan darah manusia, ini darah Kristus. Kenapa darah Kristus dibilang mahal? Karena siapa identitas Kristus ini? Dia adalah anak Allah yang bersama dengan Bapa dalam hikmat dan kuasanya menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, laut berserta segala isinya, yang menciptakan kita, yang menciptakan logam-logam mulia itu, yang menciptakan emas dan perak. Dia yang menciptakan semua yang kita anggap sangat bernilai ini. Anak Allah sendiri yang hidupnya dari semula, dari kekekalan. Tak ada waktu di mana dia tidak ada. Anak Allah. Dan dia bersedia merendahkan dirinya sampai ke level kita manusia. Dan dilahirkan seorang manusia biasa. Itulah sebabnya darah Yesus ini
mahal. Karena ini adalah darah dari anak Allah yang maha kuasa ini. Dan darah inilah yang dipakai untuk menebus kita, mengeluarkan kita dari hidup yang sia-sia seperti ini. Jadi apa yang dikatakan kepada kita dengan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Berbicara tentang kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Kalau kita tidak dikasihi, dan kita semua berbuat dosa, dan harus hidup dengan sia-sia, berakhir dengan kematian nanti, tanpa hukuman yang kekal. Tuhan Allah kita bisa tak berbuat apa-apa, dan biarkan kita terus di jalan kita sendiri, yang akhirnya menuju kebinasaan. Tak ada kewajiban Tuhan Allah harus menyelamatkan kita, harus menebus kita. Tak ada kewajiban. Karena kita yang memilih tak berdosa sejak dari Adam. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dan rela menggunakan darahnya sendiri untuk menebus kita. Supaya hidup kita benar-benar bisa dibawa keluar dari kesia-siaan dan dibuat menjadi berarti dan dibuat mempunyai pengharapan hidup yang kekal melalui darah Tuhan Yesus. Karena tak ada yang bisa menyelamatkan kita. Sesama manusia tak bisa menyelamatkan karena sama-sama dalam berdosa. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu ingat ya, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Betul-betul besar kasihnya. Sampai anak Allah sendiri mau merendahkan dirinya turun ke dunia kita, turun ke level kita untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kasih Tuhan. Dan dengan menyadari hal yang satu ini, kita seharusnya apa? Seharusnya membalas kasih Tuhan kepada kita ini. Dan bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan? Yang paling utama adalah beribadah. Kedua adalah mematuhi Tuhan kita. Ketiga adalah melayani Tuhan kita. Bapak Ibu mungkin sering dengar saya ulang ketiga hal ini. Karena saya sudah pikir lama. Ya, dari begitu banyak hal yang diajarkan dalam kitab suci, supaya kita gampang ya untuk pegang apa yang kita lakukan, kita ringkaskan dia saja, condense. Ya, padatkan dia kepada hal yang betul-betul penting. Ibadah, kepatuhan, pelayanan. Ibadah paling penting. Setelah itu, hidup kita harus patuh pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Kemudian, selalu ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Selalu mau melayani Tuhan. Nah, jadi dengan tiga hal ini kita padatkan, Bapak Ibu jadi gampang ingat. Apa yang saya lakukan? Saya harus beribadah, saya harus patuh pada Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Itu sangat luas aplikasinya, ya, kepatuhan itu dan pelayanan itu sangat luas. Tapi untuk kita gampang mengingat, supaya kita ada satu arah, apa yang saya lakukan? Ya, ingat tiga hal ini: beribadah, patuh dan taat, ya, melayani Tuhan. Inilah cara kita meresponi betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kemudian ada satu hal penting. Biar kita jadi sadar ya. Betapa Tuhan anggap penting orang-orang Kristen ini. Gereja. Karena orang-orang Kristen ini, gereja, ini ada orang-orang yang Tuhan telah tebus dengan darahnya sendiri.
Jadi di depan Tuhan Allah, Bapak Ibu semua, itu dianggap sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga. Nah, kita bolehlah sadari hal ini. Bukan untuk membanggakan diri, ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita sadar ternyata di hadapan Tuhan, saya, kita, gereja dianggap begitu berharga, bernilai oleh Tuhan, sehingga mau dia tebus dengan darahnya sendiri. Jadi kita harus menghargai orang-orang Kristen, menghargai jemaat gereja. Sebagai gereja, kita tidak boleh menelantarkan jemaat. Karena jemaat ini adalah satu umat yang Tuhan anggap begitu berharga. Bagaimana kita boleh telantarkan jemaat itu? Nah, jadi kita semua harus saling memandang dengan sikap pandang demikian. Tuhan begitu menghargai dia. Tuhan begitu menghargai saya. Jadi kita harus saling menghargai, saling menganggap itu bernilai, saling menganggap itu mahal. Semua sama, ditebus dengan darah Kristus yang sama. Jadi hari ini saya pilihkan bacaan responsoria tadi. Bapak Ibu sudah baca sendiri. Setiap ayat di situ itu berarti. Setiap ayat. Mungkin harus saya khotbahkan ayat demi ayat. Karena berbicara tentang kehidupan bersama jemaat. Ya, bagaimana kita harus bersikap satu sama lain. Ayat-ayat itu kalau kita lakukan, itu akan membuat hidup berjemaat itu pengalaman yang begitu menyenangkan. Akan membuat kita merasa sebagai bahagian dari gereja ini ada hal yang merupakan berkat besar bagi saya. Karena kita sama-sama ya melakukan apa yang Tuhan ajarkan itu. Dan kita ingin ya membangun gereja seperti ini. Kita ada orang yang sama-sama ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Dan oleh pimpinan Tuhan, bukan salah kebetulan, kita itu datangnya ke gereja GAPI Batam. Kumpulnya di sini. Bisa saja Bapak Ibu mungkin ada di gereja yang lain. Tapi nyatanya ada di sini. Jadi marilah kita menganggap penting gereja kita ini. Kebersamaan kita ini di sini supaya jemaat. Supaya kita saling menolong. Supaya orang yang sama-sama ditebus. Dan lebih membuat hidup kita ini semakin berarti, ya semakin kaya rohani di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, saya mau sebut lagi satu hal yang sering saya sebut. Bapak Ibu, kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk apa? Apa perbedaan orang yang ditebus dengan orang yang tidak ditebus? Kita sekarang setelah ditebus, hidup kita bisa berpindah menjadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia dalam arti bagaimana? Dalam dua sisi. Ketika kita masih dalam dunia ini, seperti sekarang ini, kita telah ditebus dan kita mempunyai Tuhan sebagai gembala kita. Bapak Ibu harus selalu ingat, kamu tak sendirian lagi. Tidak seperti dulu. Di dunia ini tak ada Tuhan. Kita sekarang punya Tuhan. Dan Tuhan ini disebut adalah gembala. Memang adalah kenyataan bagi kita bahwa kita perlu Tuhan sebagai gembala. Kita perlu ada yang membimbing hidup kita. Kita perlu ada yang menghiburkan kita. Kita perlu ada yang menguatkan kita. Kita juga perlu ada yang mengampuni kita, menerima kita, sekalipun kita ini tak sempurna, sekalipun kita berdosa. Tuhan menerima kita apa adanya, dan Dia mau memperbaiki kita.
membentuk kita jadi lebih baik. Tapi dia terima kita apa adanya. Dan kita di dunia ini, kita punya Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Bukankah hidup kita menjadi sangat bermakna? Dalam sukacita kita memuji Tuhan. Dalam duka, dalam kesulitan dan kesedihan, kita mohon kepada Tuhan. Dengan iman, kita percaya Tuhan akan menyertai dan membuka jalan bagi kita. Kita ada orang yang punya gembala. Ya, Bapak Ibu tak sendirian, kita punya gembala. Jadi hidup kita di dunia ini, ada Tuhan yang jadi pegangan kita. Betapa baiknya hidup orang Kristen. Setelah kita melalui tahun-tahun kita di dunia ini, tahun-tahun di mana seperti kata lagu pertama, kita berjalan menuju ke Sion. Waktu Bapak nyanyikan lagu itu tadi ya Bapak Ibu, ada tak kamu rasakan bahwa kita inilah orang yang sedang menuju ke Sion. Kita sekarang sedang berjalan menuju ke Sion, ke kota Allah itu, ke Yerusalem baru, ke surga. Kita benar sedang menuju ke situ. Makin hari hidup kita akan makin terang. Ya, makin lama iman kita makin bertumbuh, pengetahuan kita tentang Allah makin bertambah, kita makin dekat kepada harinya Tuhan Yesus. Harinya kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu ada kita. Sehari-hari di dunia ini kita punya gembala. Dan kita berjalan menuju yang lebih baik lagi. Tak ada yang lebih menghibur kita, Bapak Ibu, yang tahu bahwa hidup kita harus berakhir di dunia ini. Daripada pengetahuan bahwa setelah hidup di dunia ini, saya menuju ke Sion. Tak ada yang lebih membahagiakan hati kita dan menenangkan jiwa kita. Orang begitu takut kepada kematian, kan? Tapi kita bisa melatih diri tidak takut. Dengan menyadarkan diri kita terus-menerus bahwa saya sedang menuju ke Sion. Kalau hidup saya di dunia ini sudah berakhir suatu hari, saya pindah ke satu tahap hidup berikutnya. Tanpa tubuh ini, tapi ada roh saya. Roh saya yang sadar, roh saya yang seperti sekarang ini mengerti semuanya. Saya ini hanya tanpa tubuh, tapi tubuh memang tak ada artinya, kan? Tubuh bukan kita, kita adalah roh. Roh saya ini akan berpindah, Bapak Ibu, berpindah, bukan berakhir, berpindah dari hidup satu ini ke hidup yang berikutnya. Dalam roh saya akan pergi kepada Tuhan di surga. Keluar dari tubuh ini, hadir di depan Tuhan. Absent from the body, present with God. Saya paling suka istilah ini dalam bahasa Inggris. Tepat sekali. Absent from the body, present with the Lord. Absen dari tubuh ini, hadir sampai di depan Tuhan. Sekejap mata itu juga. Betapa indahnya janjinya Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak takut kepada kematian dunia ini. Tapi Bapak Ibu harus melatih diri. Kamu harus selalu ingatkan akan pengharapan ini. Maka lambat laun kamu tak lagi takut pada kematian. Karena kematian bukan akhir. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu berarti saya pindah ke tahap hidup atau kondisi hidup berikutnya. Dan harusnya ya Bapak Ibu, kalau iman kita semakin teguh, ini menjadi sebuah pengharapan yang menyenangkan. Saya lahir dan saya hidup. Ya, suatu waktu yang lalu saya lahir dan saya mulai ada. Tapi setelah dunia ini, saya akan pindah ke hidup berikutnya. Dan kita semua sadar hidup di dunia ini ada batasnya.
Makin kita berumur, kita makin tahu hari-hari dunia ini tinggal semakin kurang. Jadi kita semakin merasakan sukacita. Nanti saya akan ke sana. Saya akan masuk ke dalam satu kondisi hidup yang berbeda. Tapi saya hidup, itu yang penting. Saya hidup. Saya tak mati, saya tak hilang. Saya hidup. Sekarang saya hidup di dunia ini dengan tubuh dan roh. Tapi saya akan menuju ke satu kondisi hidup lainnya dalam roh saja. Dan tak tahu saat ini bagaimana pengalaman kondisi pada saat itu. Tapi itu nanti akan jadi satu pengalaman yang menyenangkan. Karena bersama Tuhan. Dan sebagian dari jemaat kita sudah dalam kondisi seperti ini. Mereka telah meninggal dalam Tuhan. Dia sudah dalam kondisi ini. Dalam rohnya dia bersama Tuhan. Dan mereka dalam roh ini sedang menunggu suatu waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh kita ini kembali. Tubuh yang tak ada lagi sakitnya, dosanya, penderitaannya, matinya. Tubuh yang sempurna. Dan rohnya akan bersatu dengan tubuh yang sempurna ini. Dan dia akan hidup kekal selama-lamanya. Kita punya awal, tidak punya akhir. Selama-lamanya. Di dalam tubuh kita inilah, tubuh kebangkitan itulah, kita akan hidup kekal selama-lamanya. Inilah janji dan kitab suci. Dan dengan iman, kita percaya inilah akan kita alami. Jadi manusia hidupnya ada 3 kondisi, 3 tahap. Sekarang, roh dalam tubuh yang fana. Tahap kedua, roh saja. Tahap ketiga yang kekal, roh dalam tubuh kebangkitan yang mulia itu. Jadi Bapak Ibu, kita ditebus oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan anugerah seperti ini. Hidup yang kekal seperti ini. Darah dari anak Allah sendiri bisa menghapuskan dosa kita dan membuat kita bisa mendapatkan bahagia hidup yang begitu berarti. Siapa yang tak mau mendapatkan hidup seperti ini? Saya selalu mengulang hal ini. Ya, dalam khotbah saya selip-selipkan pengharapan ini. Kenapa? Karena pada dasarnya inilah yang kita inginkan, kita butuhkan. Ya, kita manusia berdosa harus mati. Tapi kita tidak mau mati, kita mau hidup. Dan Tuhan Yesus berikan kita hidup ini. Hidup di dunia ini, hidup dalam roh, dan hidup yang kekal dalam tubuh kebangkitan. Tak ada pengharapan janji yang lebih besar daripada pengharapan kebangkitan ini. Hidup kita itu benar-benar tidak sia-sia. Sekarang setiap hal yang kita lakukan jadi berarti. Kemarin ya, saya pikir, ini saya sendirilah. Saya pikir, saya renungkan hidup saya gitu loh. Saya pikir ya, waktu saya masih sekolah, awalnya saya ingin sekali menjadi seorang peneliti, saintis. Karena saya ini orangnya introvert, tak begitu pandai bergaul sama orang lain. Lebih suka sendirian, kerja sendiri. Mula-mula saya pikir saya mau jadi peneliti, kerja di laboratorium saja. Dengan harapan saya buat penemuan. Itu harapan saya. Waktu saya masuk SMA, saya tak mau lagi. Karena saya pikir, untuk apa? Kalaupun kita mendapatkan suatu penelitian, untuk apa? Kesia-siaan, nama besar. Kalau ya, belum tentu bisa juga. Waktu itu saya pikir saya mau jadi dokter. Kenapa? Kan dokter bisa menolong orang, menyembuhkan orang. Tapi kenapa saya pergi jadi hamba Tuhan? Saya pikir, kenapa dulu saya pilih jadi hamba Tuhan? Dan tiba-tiba saya sadar, karena dalam diri saya, walaupun mungkin tak dipahami sepenuhnya,
Tapi dalam diri saya itu selalu ada perasaan. Lakukan sesuatu yang punya nilai kekal. Punya nilai kekal. Jadi dokter menyembuhkan orang, mati juga dia kan. Memang tidak sembuh, bersyukur. Tapi ujungnya manusia pasti mati gitu. Jadi dikerjakan apapun juga kelihatannya punya nilai. Memang punya nilai sementara. Tapi ujungnya juga tak ada nilai. Tapi Injil yang punya nilai. Injil yang punya nilai. Injil yang punya nilai kekekalan. Dan dalam jiwa saya itu, tanpa disadari atau diungkapkan kata-kata, ternyata ada satu keyakinan harus sesuatu yang punya nilai kekal. Makanya saya heran sekali. Saya ini kan dari kampung, gitu, kota kecil Tanjung Pinang. Gereja saya pun tak ada pendetanya, hanya guru Injil. Tak ada contoh-contoh pendeta yang hebat-hebat yang bisa inspirasi saya untuk maju seperti mereka. Tak ada. Dan saya dari muda udah punya banyak cita-cita. Kenapa saya tinggalkan semua cita-cita itu? Kenapa saya bersedia pergi jadi hamba Tuhan? Dan waktu saya lulus pun ya Bapak Ibu, saya hanya dipostingkan ke kota kecil Tanjung Pinang. Kemudian dipostingkan lagi ke kota kecil Kijang. Tapi saya tidak apa-apa. Baru kemudian saya disuruh ke Batam. Saya pun datang ke Batam. Tapi saya rela gitu. Kenapa? Karena dalam hati saya nilai kekal. Nilai kekal itu lebih berarti daripada hal-hal yang besar di dunia ini. Hal-hal yang besar sekali dalam dunia ini, dia tak punya sifat kekekalan. Dia akan berakhir. Tapi pekerjaan di dalam Tuhan, walaupun rendah sekali, dia punya nilai kekal. Seorang bertobat, dia selamat, dia kekal. Seorang yang belajar firman Tuhan, semakin beriman, hidupnya baik, dia berbuah bagi Tuhan, buahnya itu kekal. Nilai kekal itulah yang memberikan arti. Nah, jadi kita ada orang Kristen yang segala sesuatu kita lakukan itu bisa punya nilai yang kekal. Ya. Jadi kita ada orang Kristen yang sesungguhnya sangat berbahagia. Karena kita telah mendapatkan bahagia yang punya nilai kekal ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saja yang mau saya sampaikan. Ya, bersyukurlah kita ditebus dengan darah yang mahal. Hargai diri kamu sendiri. Karena begitu Tuhan menganggap kamu bernilai. Ya, hidup baik-baik sebagai seorang Kristen. Dan jemaat Tuhan, ada kumpulan orang-orang yang ditebus. Hargai gereja, anggap gereja itu bernilai. Ya. Dan jaga keutuhan, kedamaian gereja. Lakukan apa kita bisa lakukan bagi gereja. Karena gereja adalah jemaat. Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah hati kami untuk lebih dalam memahami betapa bernilainya darah Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari hidup yang sia-sia ini. Tuhan, buatlah kami mengerti. Maka kami mau hidup dipimpin oleh Tuhan sebagai gembala kami. Hidup dengan berbuah banyak, mengumpulkan nilai-nilai yang kekal dalam kerajaan surga. Karena kami pun mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal ini. Tuhan Yesus, kuatkanlah jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.